Pemirsa, kabar duka kembali dialami oleh industri manufaktur Indonesia. Kali ini dialami oleh produsen kompor gas Quantum. Perusahaan yang tercatat sebagai PT Aditek Cakrawiasa ini dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan berujung pada pemutusan hubungan kerja bagi 511 karyawannya. Dan pemirsa, saat ini saya sudah berada di sisi depan pabrik dari produsen kompor gas Quantum. Ya, berikut ini kondisi sisi depan pabrik Quantum. Di gerbang depan, terpasang spanduk bahwa lokasi ini sudah disita dan area pabrik sudah tidak dapat dimasuki tanpa izin. Saat ini bangunan tengah dijual melalui lelang oleh Bali Action House. Namun perlu diketahui bahwa semua ini merupakan inisiatif dari para karyawan itu sendiri. Dan pabrik Quantum yang gulung tikar ini adalah satu dari berbagai kasus tutupnya pabrik di Indonesia di tahun 2024 yang mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan. Data dari Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sudah menembus angka 46.000 hingga Agustus 2024. Dan masalahnya, jumlahnya diyakini akan terus bertambah, terutama mengingat industri manufaktur yang sedang anjlok. Diketahui sebelumnya, Direktur PT Aditek Cakrawiasa Iwan Budi Buwana menyebutkan, keputusan perusahaan untuk gulung tikar dikarenakan tunggakan hutang perusahaan di tengah penjualan yang terus menurun. Iwan menyebutkan, wacana pemutusan hubungan kerja karyawan sudah ada sejak 2019. Namun, hal itu tak terjadi karena perusahaan kesulitan untuk membayar pesangon. Bak sudah jatuh tertimpa tangga. Pada 2021, pandemi melanda. Finansial perusahaan semakin terpuruk, pengeluaran makin besar yang tak sebanding dengan hasil penjualan. Dan pada puncaknya, pasca pandemi dan inflasi, perusahaan akhirnya menyerah dengan utang ratusan miliar dan harus berakhir mengenaskan dengan status pilot. Adapun cerita yang berbeda diutarakan oleh Ketua Serikat Buruh Pabrik Quantum Waluyo. Pria yang sudah bekerja di Quantum sejak 1999 ini mengaku bahwa perusahaannya merupakan perusahaan yang sangat besar pada kalanya, yang memproduksi bukan hanya kompor, melainkan juga rice cooker serta kipas angin. Namun menurutnya, sekitar tahun 2010-an, perusahaan mulai berfokus untuk hanya memproduksi produk kompor dan kompartemennya. Kemudian menurut Waluyo, imbas pengelolaan perusahaan yang kurang baik, ekonomi Quantum sudah mulai terguncang pada 2016. Dan pada 2018, pasokan bahan baku mulai tersendat, sehingga para buruh hanya bekerja saat bahan baku tersedia. Waluyo mengaku mereka pernah berlibur hingga hitungan minggu karena bahan baku yang tidak kunjung tersedia. Dan pada momen itu pula, perusahaan telah memotong pemasukan mereka serta membayar gaji dengan sistem harian. Tahun 2016, perusahaan kita udah mulai oleng, dan masuklah di tahun 2018 dan 2019 perusahaan masuk ke PKPU. Adapun untuk hak-haknya karyawan, pembayarannya bekerja sesuai dengan kawan-kawan untuk bekerja harian, dibayarnya secara harian. Masalahnya hingga saat ini, gaji Waluyo yang masih mengendap di Quantum ditaksir mencapai 36 juta rupiah. Dan beberapa karyawan lainnya ada yang gajinya mengendap hingga 50 juta rupiah. Alhasil jika ditotal, gaji yang belum dibayarkan Quantum kepada karyawannya mencapai 21 miliar rupiah, dan itu pun belum termasuk pesangon serta THR. Oleh karena itu, pasca perusahaan mengumumkan kebangkrutan mereka, para pekerja pun mulai melakukan demonstrasi dan mengajukan 3 tuntutan utama. Yang pertama adalah pembayaran upah tertunggak sebesar 21 miliar rupiah untuk 511 karyawan. Kemudian, pembayaran kekurangan upah periode 2019 hingga 2022 sebesar 3,9 miliar rupiah. Dan yang ketiga, pembayaran kompensasi pesangon bagi 511 karyawan dengan total nominal sebesar 22,7 miliar rupiah.
Total nominal dari gaji terutang sekitar hampir 22 M, 21,99375,569. Rata-rata per orang 36 sampai 50 dari 511. Harapan kedepannya kami sebagai Ketua Serikat FSPMI, kawan-kawan buruh yang 511 harus terbayarkan. Tentunya kalau tidak terbayarkan kita akan dudukin, terutama kemarin yang sudah kita lakukan aksi di pengadilan niaga di Jakarta, sudah kita lakukan. Apabila tuntutan kami tidak terbayarkan, terus kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Lebih lanjut, tutupnya pabrik bukan hanya berimbas pada karyawannya, melainkan juga masyarakat sekitar. Mulai dari pengurus kontrakan, hingga penjual makanan di sisi gerbang depan pabrik Quantum. Ya pastinya ada. Orang biasa kan masaknya 3 kali, lah terus masaknya sekarang jadi sekali pagi doang. Kalau pagi kan berangkat orang sarapan, siang makan siang, kan nggak dapat makan. Terus sore istirahat jam 6 ya, itu istirahat makan. Gitu. Kalau waktu masih tutup, buka, masuk, enggak itu masih lumayan kan. Sekarang kan nggak ada sama sekali. Ya dari umpama ada yang 100 beli itu ya, sekarang tuh tinggal 20 lah. Pastilah kena dampaknya, banyak yang kosong pada pulang kampung. Semua ada 48 pintu yang terisi tinggal, itu kan kosong semua, total ada 17 yang kosong. Oh ada yang isi, cuma kan yang memang awalnya udah kosong. Cuma yang bekas orang Quantum belum ada yang isi lagi. Ya harapannya sih ada yang beli, kan dilelang itu, ada yang beli lagi gitu, ada buka lagi, ada karyawannya biar ramai lagi gitu. Kan pengaruh Mbak. Ya pemirsa, dapat disimpulkan bahwa pilotnya perusahaan ini tidak semerta-merta disebabkan oleh penurunan penjualan, melainkan juga ada andil dari kesalahan manajemen. Namun terlepas dari semua itu, diharapkan agar tuntutan-tuntutan para karyawan dapat dipenuhi sehingga mereka bisa memperoleh hak-haknya. Dari Banten, Krisania dan juru kamera Yosua, CNBC Indonesia Beyond Business.